Ini terlalu banyak sampai ada yang dibuka mute-nya. Tolong yang baru masuk juga mute-nya tolong. Soalnya kalau di mute semua akan juga nanti ke mute, nanti nggak ada suaranya lagi. Jadi tolong partisipasi dari kalian untuk mute langsung di HP-nya masing-masing. Nah, Bu Yani sudah berada di tempat. Bicara kalau warna jumlah kumaha Cot? Sorot. Langsung ya, jepit aja. Ada jepit aja. Persediaan Bang. Ini sebelumnya baru ke materi mungkin ada anak yang sering Iqbal mau diulang Bu? daftar ya. Ada yang mungkin ada juga yang belum kenal. Perkenalkan nama Ibu Yani Nuriani. Ibu ngajar itu udah belasan tahun. Mungkin kalian belum lahir, Ibu sudah ngajar. Ibu mulai ngajar tahun 2002. Mungkin kalian baru lahir ya. Guntur itu lahir tahun berapa? Nggak usah dibahas. Ya, Ibu banyak sekali, tapi kita sama-sama belajar. Soalnya Ibu ahli itu ganti aja. Ibu asli dari Jakarta, mungkin Ibu. Ya, kedengaran? Kedengaran Bu. Kalau tadi? Kalau tadi sudah. Di sana deh kan? Kalau tadi kedengaran nggak? Dengaran. Kurang jelas tadi mah. Kalau kurang jelas, ulangi lagi ya. Ya. Perkenalkan nama Ibu Yani Nuriani. Mungkin di antara kalian pernah lihat Ibu ya di daerah sini atau di belakang rumah Ibu di Posindo. Ulangi lagi ya. Ibu Yani Nuriani, Ibu ngajar matematika dari tahun 2002 sampai sekarang alhamdulillah masih dipercaya guru matematika. Sebetulnya Ibu agak Ibu dikasih materi harus menyampaikan materi pengertian literasi. Sebetulnya untuk literasi ini harusnya guru bahasa Indonesia, tapi Ibu berusaha sebisa mungkin biar bisa disampaikan kepada anak-anakku sekalian ya. Oh ya, sebelum ke materi literasi, ini dulu ya. Ibu Yani ngajar matematika itu di kelas 12 ya. Nanti kalian tidak akan bertemu Ibu. Insya Allah kalau kalian nanti kelas 12 pasti insya Allah kalau umur kita panjang kita pasti bertemu ya. Berapa menit? 5 menit. Allahu Akbar. Di sini kalian udah persiapkan materi apa sih kertasnya atau catatannya? Nanti kan disuruh laporan ya. Disuruh laporan nggak anak-anakku? Halo? Enggak. 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 Nggak tahu. Kalau bisa sih dicatat ya. Kalau ada yang perlu dicatat ya.
Kalau misalkan oh si ibu ini teh namanya Ibu Yani, catat gitu ya. Terus literasi itu apa? Catat bisi aya engke di ulangan. Gitu ya. Nah, di sini Ibu akan jelaskan materi literasi sekolah. Ini udah masuk nggak Pak Fajar? Kita lihat di sini, kalian itu pastilah waktu SMP pernah dengar apa itu literasi. Apa coba, Cung? Hilap deh Ibu. Hilap deui, geningan kadang suara ibunya. Literasi membaca 15 menit, Bu. Ah, bagus. Ibu Apalagi? jelas. Apalagi Udah membaca literasi tuh? 15 menit. Buat masak, Bu. Sambal. Jadi sebelum pembelajaran harus membaca gitu ya? Iya. Ah, apalagi, Cung? Ceweknya mana ceweknya? Gak ada pulang. Ini ditulis, Bu. Kalau ada yang perlu ditulis ya. Ya, Kalau Bu. enggak gitu ya. Stop. Ya. Coba sebelum Ibu sampaikan, adik-adik, anak-anakku sekalian, tahulah arti dari literasi itu apa? Kemampuan untuk membaca ya. Nah, coba lihat, ini akan Nah, di sini kita lihat pengertian dari literasi dilansir dari Wikipedia. Istilah literasi itu berasal dari bahasa Latin. Disebut sebagai apa itu? Literatus ya. Yang berarti orang yang belajar. Secara garis besar, literasi sendiri adalah itu merujuk pada kemampuan membaca. Jadi istilahnya apa sih itu literasi? Ya Ibu, pokoknya literasi itu kemampuan membaca, menulis, berbicara, menghitung, kemudian memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sebetulnya kalian itu tidak jauh dari kata literasi. Seperti di HP, kalian baca WhatsApp ya? Sering baca WhatsApp, terus sering nge-game juga. Itu sebetulnya kemampuan membaca kalian ya, gitu. Bu, berarti literasi itu sanes maca pelajaran wae? Bukan, gitu ya. Kemampuan membaca, terus kemampuan seperti apa ya? Ketika share kalian dengan teman-teman kalian, oh ini teh seperti ini gitu, ini teh seperti ini, terus rumus matematika tuh kembali ke matematika karena ibu guru matematika ya. Jadi istilahnya literasi itu adalah kemampuan membaca, menghitung dan memecahkan masalah kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Halaman 2-nya Jang. Nah ini banyak sebetulnya ke bawah. Dibaca aja ya. Nah, kita lihat di sini kalau dalam literasi di sekolah itu bagaimana, Ibu? Jadi, sebelum kalian belajar, biasakanlah untuk membaca. Membaca bukan hanya buku pelajaran saja, membaca Al-Qur'an juga ya. Gitu. Jadi dibiasakan untuk sebelum pembelajaran itu 10 menit dulu untuk membaca Al-Qur'an. Itu tergantung dari gurunya masing-masing gitu. Kita diwajibkan di sini Bu, sebelum pembelajaran kan itu pembelajaran yang normalnya ya. Yang normalnya itu biasa, kemarin tuh tahun kemarin, tatap muka. Jadi kita dibiasakan nanti. Kita bayangkan ketika kita itu ada di SMK Bandung Timur, kamu bayangkan ada di SMK Bandung Timur, masuk ruang 1 untuk yang TKR misalkan, untuk yang TSM masuk ruang 2. Jadi sebelum pembelajaran, kalian harus membaca dulu gitu. Membaca apa? Membaca Al-Qur'an ya, gitu. Terus, Bu, kalau saya ada yang non-muslim, yang non-muslim juga kan pasti punya kitabnya ya, gitu. Nah, itu tergantung dari gurunya masing-masing, gitu. Apakah mau bareng-bareng membaca, misalkan di kelas itu semuanya beragama Islam, berarti kan kita bareng-bareng membaca Al-Quran. Itu tergantung dari gurunya masing-masing ya. Kedengaran nggak suara Ibu? Halo? Halo? Gitu. Halo. Alhamdulillah ya.
Jadi dibiasakan 10 menit ya. Jadi kalau misalkan kita lupa untuk membaca, berarti kan budaya literasinya itu hilang gitu ya. Bu, bukan hanya membaca pelajaran aja ya Bu ya, membaca Al-Quran. Iya, kalau kalian itu lupa ya, kalau misalkan satu hari tidak membaca Al-Quran, Ibu mah power ya, punten Ibu nyarios bahasa Sunda sapali. Power nate. Takutnya nanti kalian lupa lagi gitu huruf hijaiyah itu seperti apa begitu ya. Jadi itu tergantung dari kebijakan guru masing-masing, apakah mau membaca Al-Quran dulu gitu atau Bu, kalau ini sholat Bu, bacaan sholat bisa jadi apa aja pokoknya ke arah yang berguna gitu ya bagi kalian gitu. Nah terus di sini kita lihat tujuan literasi. AA, tujuan literasi ke bawah coba. Nah, kita lihat di sini. Lalu sebenarnya apa sih tujuan dari literasi itu sendiri? Kita lihat ya. Menciptakan dan mengembangkan budi pekerti yang baik. Nah, itu yang poin 1 ya. Ini boleh ditulis karena nanti ketika bertemu dengan Ibu nanti dites ya. Ketika ketemu di lapangan tujuan literasi naon. So, mudah-mudahan nanti kita kembali ke normal seperti tahun kemarin ya. Amin. Tujuan literasi yang pertama adalah menciptakan dan mengembangkan budi pekerti yang baik gitu. Karena kita biasa untuk membaca gitu, membaca di sekolah, membaca di rumah gitu. Kita bisa menciptakan budi pekerti yang baik mah enggak cobaan. Ketika ya kalian SMP sudah dibiasakan untuk membaca gitu. Pokoknya membaca itu nanti pastilah apapun yang terjadi pasti kita ambil hikmahnya begitu ya. Yang kedua, menciptakan budaya membaca di sekolah dan masyarakat gitu. Karena misalkan nih, ini menciptakan budaya membaca di sekolah dan masyarakat. Rada kaluhuran, menciptakan budaya membaca di sekolah dan di masyarakat. Nah, karena kalian sudah biasa membaca di sekolah, nah pasti ketika kalian nanti terjun ke masyarakat gitu, karena membaca itu adalah gudangnya ilmu ya. Pasti nanti diterapkanlah ke masyarakat atau ke istilah nama ke RT RW lah gitu. Kalau anak mudanya apa ya namanya? Erlangga teh di rumah aktif apa sih? Karang Taruna, itu Karang Taruna. Jadi karena sudah terbiasa, jadi kita bisa istilahnya ada keberanian ya. Jadi henteu cicing wae di bumi begitu. Nah, yang ketiga adalah meningkatkan pengetahuan dengan membaca berbagai macam informasi yang bermanfaat. Nah, membaca bukan hanya di buku saja. Sekarang itu kalian pasti itu tidak terlepas dari HP. Bahkan ketika kalian tidur pun pasti pegang HP, begitu ya. Nah, di sini dengan membaca kita dapat meningkatkan pengetahuan membaca dengan berbagai informasi yang bermanfaat. Seperti berita, halo anak-anak. Halo, Hai. Ya. Nah, kalian bukan hanya pelajaran saja ya. Ketika ada informasi tentang apa gitu. Biasanya kan kalau di zaman dulu koran ya, surat kabar gitu. Karena sekarang udah era globalisasi gitu. Dalam 1 detik pun ketika kalian langsung buka Google itu kalian alhamdulillah ya gitu cepat gitu menangkap berbagai macam informasi. Terus selanjutnya meningkatkan kepahaman seseorang terhadap suatu bacaan. Nah, ketika dibaca itu bukan hanya dibaca saja masuk telinga kiri, keluar telinga kanan ya. Jadi dipahami. Halo, jangan ribut ya anak-anak. Baik, Bu. Nah, di sini selanjutnya ketika meningkatkan kepahaman seseorang terhadap suatu bacaan. Jadi ketika kalian baca itu harus dipahami ya. Oh, kita teh baca apa gitu. Oh iya, bagaimana sih? Contoh ya, ini dalam matematika saja karena Ibu guru matematika. Oh iya, bagaimana sih materi program linier gitu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
seperti ada ya Ibu lihat di sini siswa-siswa SMK Bandung Timur ada yang jualan online sepatu. Tuh, sepatu cewek, sepatu cowok, terus jualan seblak gitu ya. Ibu bangga sekali gitu. Kakak-kakak kelas kalian itu ada yang apa ya, bisa menghasilkan uang sendiri gitu. Setidaknya dapat membantu keuangan orang tua ya. Pak Drogba ya. Terang geningan ya, seblak gitu, seblak Drogba. Nah itu patut dicontoh pada kelas kalian. Drogba Jaya. Terbaik. Ya. Wow. Ya itu bisa diterapkan dalam pelajaran matematika. Maseng Drogba. Itu bagaimana modalnya, bagaimana keuntungannya, begitu ya. Jadi kalau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, jadi untuk membaca bukan hanya membaca saja, tapi dipahami. Gitu. Selanjutnya membuat seseorang itu bisa berpikir kritis ke bawah. Membuat seseorang bisa berpikir kritis. Nah itu. Contoh, ketika dagang seblak, kita teh untung atau enggak gitu. Kita harus jual berapa? Misalkan kita ngambil dari orang itu 2.000, berarti kita biar enggak rugi itu dan supaya enggak mahal, enggak terlalu mahal, kita harus lihat pasaran juga gitu. Apakah 4.000 itu terlalu mahal? Apakah 5.000 itu berarti 2 kali lipat. Jadi dilihat dari di buminya punya. Gitu ya. Nah, terus kita lihat di sini yang terakhir adalah memperkuat kepribadian. Jadi, memperkuat kepribadian seperti contoh ya, AA Drogba itu mungkin di sini ada adiknya ya. Itu wah, lamun ningali si AA Drogba pasti seblak gitu ya. Kalau lihat AA Guntur pasti dia calon model begitu ya. Nah, kalau lihat Erlangga itu calon sarjana pendidikan. Lihat Arafat calon presiden begitu. Ya. Abi calon polisi, Bu. Amin. Selebgram, Bu. Bu, Abi calon polisi. Abi calon domba, Bu. Ya, nggak apa-apa itu ya, cita-cita itu kan berasal dari mimpi. Tapi kalian jangan mimpi terus, harus dibuktikan gitu dengan bukan cara meraih mimpi teh tidur, Bu. Jadi tidur heula gitu kan kemarin kalian Abi calon udah pegawai tidur kampus. ya. Karena hidup. Karena hidup apa? Abi mah Bu calon pengusaha buaya. Dari mimpi daripada kenyataan, Bu. Aham. Ya, Bu, Abi calon presiden, Bu. amin. Presiden SMK Bandung Timur. Amin. Amin. Pabrik Abi buaya mun biasa. jadi presiden, ku Abi rek disumbangkeun setengahna ka Bandung Timur. Amin. Itu namanya ya. Amin, Itu semua disaksikan Abi oleh juragan kakak hamster. kelas. Tukang cakwe, Bu, udah masuk Bandung Timur. Sekarang nggak apa-apa anak-anakku. Sekarang ibu saya mau jualan cakwe dulu. Iya nggak apa-apa sekarang kan masih pelajar. Jualan cakwe ke teman-teman kalian nggak apa-apa gitu ya. Berarti kan kalian bisa cari keuntungannya berapa gitu. Kita lihat di sini. Manfaat literasi. Tadi kan Abi dagang hamster. Boleh. Selanjutnya kita lihat manfaat literasi. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan akan kosakata. Seperti tadi, anak-anakku bilang, Bu, saya mah mau jadi presiden. Bu, saya mah mau jadi pengusaha. buaya, Bu. Pengusaha buaya darat, buaya apa? Pakboy itu apa? Pakboy sebandung. Sabandung Timur. Punya Bu, Abi asup Pakboy Sabandung Timur. Nah kita lihat, itu bahasa ini meningkatkan pengetahuan dan kosakata. Ketika antara ibu dengan kalian itu kan bisa menambah silaturahmi juga, meningkatkan pengetahuan. Oh, ternyata kita dapat melihat
Kita dapat melihat, oh iya berarti si Bu Yanita gitu. Oh kosakatanya gimana gitu kan kalian interaksi dengan Ibu ya. Bu abdi mah itu kan namanya juga kosakata ya. Nah kita lihat di sini. Yang kedua, membuat otak kita bekerja optimal. Itu kan asalnya dari membaca ya. Nah, ketika kalian menjadi pingin jualan online gitu, seperti menjual sepatu sekolah atau cakwe atau seblak, kan ini dimulai dari hal yang terkecil dulu ya. Kira-kira itu dagangan itu bakal menghasilkan untung enggak gitu? Kalau misalkan menghasilkan untung, jalani saja. Kalau misalkan rugi, ya emang namanya dagang juga ada untung, ada ruginya ya gitu. Berarti kalian harus otak kalian harus diputar gitu. Gimana caranya biar untung gitu ya? Jangan buntung. Nah kita lihat di sini. Puter-puter mah liar atuh Bu. Diputar-putar. Mohon sih gitu. Bu Ini yang dalam kerupuk bahasa. itu kami dikirim ayeuna. Mangga, tapi kaheula dangukeun lah Ibu nyariosnya, oke? Janji tak? Siap. Nah, kita lihat selanjutnya menambah wawasan, itu yang ketiga ya. Itu sudah pasti. Apapun yang terjadi, kita pasti menambah wawasan. Contoh, kita meskipun virtual ya, jauh itu, tapi hati kita selalu dekat kan ya. Kalian udah masuk ke Bandung Timur, berarti alhamdulillah udah percaya ya. Gitu, ini menambah wawasan juga gitu kan, menambah ilmu juga, menambah teman juga gitu. Selanjutnya, mempertajam diri dalam menangkap suatu informasi dari sebuah bacaan. Ya, yang tadi tujuannya. Ketika membaca, itu jangan asal membaca saja. Mempertajam diri dalam menangkap suatu informasi. Jadi ya harus diresapi aja gitu. Nah, kita lihat mengembangkan kemampuan verbal, melatih kemampuan berpikir dan menganalisa, melatih fokus dan konsentrasi. Selanjutnya melatih diri untuk bisa menulis dan merangkai kata dengan baik. Nah, Ibu upami tos beres abi bade ngirim kerupuk ka Ibu. Nah, itu teh sama dengan merangkai kata ya. Iya, gimana, Adek? Mau izin ke air. Gimana? Mau izin ke air. Oh, boleh sok. Nah, kita lihat di sini. Nah, umumnya sekarang contoh literasi sekolah. Halo, anak-anakku, tolong diperhatikan ya. Nanti ketika bertemu dengan Ibu nanti di tes. Nah, kita lihat di sini contoh literasi sekolah. Kita lihat contoh literasi sekolah, kalian udah tahu lah. Jika Ibu nyarios asa mematahan ngojai kamari ya, kalian itu kan udah gede ya. Waktu SMP kalian pasti pernah lah membiasakan tentang literasi sekolah. Ya Bu, sebelum pembelajaran itu biasa membaca 10 menit Bu, begitu kan. Nah di sini ada program literasi. Ada literasi yang berimbang, literasi kurikulum, literasi lingkungan sekolah, prinsip diskusi juga. Nah, di sini untuk literasi sekolah kalian nanti mudah-mudahan keadaan normal lagi ya. Ketika kalian nanti ketika kalian nanti udah normal lagi, di sini kita mempunyai perpustakaan meskipun kecil tapi alhamdulillah di dalamnya itu buku-bukunya banyak. Nanti ada buku pelajaran juga, kalian harus punya jadwal rutin untuk mengunjungi perpustakaan. Nanti akan diatur jadwalnya oleh wali kelas kalian ya. Mungkin kan sekarang untuk wali kelas belum diumumkan ya, wali kelas belum. Nah nanti jadwal rutin untuk mengunjungi perpustakaan nanti ini oleh Pak Arba ya. Nah di sini kita lihat membaca setidaknya 1 buku per minggu. Ya pasti aja matematika itu ada. Itu sama dengan membaca juga kan ya. Tapi itu nanti dijelaskan, disuruh sama guru bahasa Indonesia. Wajib membaca apa gitu. Nah selanjutnya membuat pohon literasi. Waktu SMP kalian pernah ya? Membuat pohon literasi seperti apa. Nah di sini membuat mading per kelas dan papan mading di sekolah. Mading tahu mading? Tahu atuh manya. Majalah dinding ya. Nah di sini nah sekarang ini literasi digital, udah tau lah literasi digital bukan hanya di buku saja, tapi lewat media, lewat handphone, lewat tablet gitu, ya.
Nah, di sini kita lihat apa itu video literasi, video gabungan dari gambar-gambar maupun foto yang disertai teks. Kalian udah jago ya tentang literasi itu seperti apa. Ya. Nah, itu sekian dari Ibu untuk materi literasi. Pokoknya intinya kalian harus membiasakan membaca. Bukan hanya membaca buku pelajaran, tapi juga harus membaca buku Al-Quran. Buku Al-Quran. Al-Quran. Aduh, Ibu kenal sih. Hamburan. Jadi kalian bukan hanya membaca buku pelajaran saja. Al-Quran juga ya. Kalau kalian lupa baca Al-Quran, dilupakan saja gitu. Sekarang juga kan di HP juga ada Al-Quran digital ya. Dibiasakan gitu. Pokoknya baca naon, Bu? Ya, siap. Gitu. Ya. Mungkin ada pertanyaan? Ada sesi pertanyaan? Ada pertanyaan Kumaha? kepada Ibu. Oh, ada sesi pertanyaan, Mangga? Bade bertanya apa saja? Ada yang ditanyakan? Bu Abi bade kemarin Bu. Kumaha? Bade kelasnya Bu. Ari ngangge. Perkenalkan dulu namanya siapa, terus mau ibu tuh apa, wajahnya gimana? Ari ngangge calana bebas Bu. Oh, kapan? Halo, siapa namanya? Perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya dari jurusan apa gitu, Mangga? Jurusan Namanya siapa? Kan kalian udah tahu ibu, tapi ibu belum tahu kalian. Harusnya di absen ya. Sok. Tadi nyarios, halo. Halo. AA mana? Jurusan apa? AA Dika? AA siapa? Perdi? Dapa? Kalau ada yang ingin Roni. silakan ditanyakan. Mau. Bulan Bu. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, Ibu Yani, perkenalkan nama saya misalkan Ali Sopian, Ya. suami Ibu. Aduh. Misalkan saya dari jurusan otomotif, nah begitu. Sok, ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu kabur? Tidak, Bu. Terima kasih. Bu, rumah Ibu di mana? Boleh mau di chat atau apa? Oh, rumah Ibu di Posindo. Kalau kalian orang Cinunuk boleh Sering main ke kebanjiran ya, Posindo Bu. ya. Sering kebanjiran ya, Bu. Sekarang mah nggak banjir ya, agak ya. Udah pakai jalan bagus lah gitu. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, kalau misalkan mau main ke sana boleh, kita Bu, belajar jangan lupa matematika. follow IG aku. Oh, boleh. Ya, boleh. Ibu, Ada yang mau ditanyakan? literasinya Bu setiap hari atau di hari-hari tertentu? Oh, untuk literasi nanti nah itu pertanyaannya bagus, siapa dong? Itu siapa namanya? Literasinya bagus tiap hari atau hari-hari tertentu, Cen? Akbar atau siapa? Muhammad Rizky. Oh, Muhammad Rizky. Dari jurusan apa? Akuntansi. Muhammad Rizky dari jurusan apa? Akuntansi. Akuntansi ya. Itu nanti dijadwalkan oleh Bapak Arba hari apa aja gitu. Nanti kan karena ini perpustakaan kita mini ya. Tapi alhamdulillah di dalamnya itu ada buku-buku lengkap pelajaran. Nanti misalkan Bu, ini mah maksudnya literasinya literasi dalam bacaan seperti apa ya? Zaman dulu tuh yang melingkundang atau apa gitu kan. Jadi menyadur ya. Jadi nanti pokoknya ya dongeng-dongeng gitu. Jadi nanti tergantung dari materi bahasa Indonesia. Biasanya guru bahasa Indonesia yang mengasih materinya begitu. Gitu Bu. mau kumaha? Beda jurusan, beda seragam, Bu. Setiap beda jurusan. Oh, itu tergantung dari harinya ya. Kalau hari Senin itu semua pakai seragam putih abu. Hari Selasa, hari Rabu naonnya ilap deui. Untuk Putih merah ya, Bu. Bu, putih merah.
Putih merah udah budak SD. Ngopi. Kadangmu suara Guntur, Ujang? Kurang jelas. Kadangmu. Oh ya, nanti di-share sama wali kelas. Ini kan karena pembagian wali kelas nanti oleh Pak Saipul gitu. Nanti untuk jadwal literasi, Bu, apakah ada jadwal literasi di hari apa, tiap hari atau gimana? Nanti dijadwalkan, dilihat dulu ke Pak Arba dulu ya. Karena emang ini buku-buku kita baru. Pak Arba yang mana? Itu Pak Arba Kepala Perpustakaan. Jadi pokoknya dikenalkan lewat grup WhatsApp ya. Jadi guru matematikanya siapa, guru bahasa Indonesianya siapa, wali kelasnya siapa gitu. Nanti diperkenalkan ya untuk selanjutnya begitu. Ada pertanyaan lagi? Ibu Tidak ada dalam ya? 1 bulan tuh mereview berapa buku, Bu? Oh, dalam 1 bulan review berapa buku? Itu ya tadi dijawab ku Ibu. Nanti Ibu tanya tergantung dari situasi dan kondisi. Tanya gurunya, guru bahasa Indonesianya siapa. Tapi untuk ini target ya. Misalkan kamu harus tamat buku apa ya dongeng misalkan Siti Nurbaya, kan itu panjang ya. Itu harus diceritakan kembali begitu, tergantung dari materi yang yang dipelajari gitu. Itu tergantung dari gurunya masing-masing begitu. Nah, itu kan kata Ibu tadi kan literasi bukan hanya buku pelajaran saja atau buku dongeng saja gitu, tapi Al-Qur'an juga kan. Pagi-pagi misalkan kalian tamat surat berapa gitu ya, berapa ayat gitu. Al-Baqarah berapa ayat begitu. Target harusnya seperti itu. Jadi nanti dijadwalkan lagi oleh wali kelas masing-masing ya. Begitu. Udah Ku enggak ada. menangis. Nangis lah tuh mangga AA Kasep. Kumaha di atas. Oh ya. Tidak ada lagi ya. Kalau misalkan kalian masih penasaran dengan Ibu Yani, mangga amang ka buminya taroskeun ka Erlangga. Rumah Ibu di mana ya? Mangga sekian dari Ya, siap, Bu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Salahnya dari Ibu. Ya, Yang Bu, benar gak dari apa-apa. Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.